Pada pertengahan tahun 2010-an saat negara Islam berusaha memperluas wilayahnya di Irak dan Suriah, mereka dengan cepat mencari anggota baru yang bisa bergabung dengan barisan mereka. Para teroris kemudian meluncurkan kampanye besar-besaran di media sosial dan menyebarkan propaganda mereka kepada orang-orang yang paling rentan. Targetnya adalah anggota masyarakat paling berisiko. Pria dan wanita yang merasa terasing atau terpinggirkan oleh masyarakat, atau mereka yang merasa hidupnya tidak memiliki tujuan. Semua ini berhasil, tapi mengkhawatirkan. Puluhan ribu individu dari seluruh dunia baik pergi ke Timur Tengah untuk bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria melalui perekrutan oleh seorang perekrut, atau mereka tetap di negara asal mereka di mana mereka bisa antara lain bertindak sebagai perekrut itu sendiri. Meskipun yang paling terdampak serius oleh propaganda Islamic State of Iraq and Syria adalah pria muslim muda berusia awal hingga pertengahan 20-an, setiap demografi tetap berisiko untuk terindoktrinasi oleh para teroris. Salah satu kisah dari upaya perekrutan tersebut adalah kisah Sally Ann Jones, seorang wanita asal Inggris yang terpengaruh oleh propaganda negara Islam pada tahun 2013. Jones membuat keputusan yang sangat mengubah jalan hidupnya ketika dia menaiki pesawat menuju Suriah, yang menantinya di sana adalah dunia bawah tanah baru yang penuh dengan rencana teror, pemberontak buronan, dan kekejaman yang brutal. Hari ini kita akan melihat apa yang kita ketahui tentang kehidupan Sally Ann Jones. Siapakah wanita yang tampak biasa saja namun sangat terganggu yang pergi ke Suriah untuk bergabung dengan barisan negara Islam? Bagaimana kehidupan Sally Ann Jones setelah akhirnya membuat pilihan itu, dan pada akhirnya apa yang terjadi padanya? Bergabunglah hari ini saat kami membahas semua pertanyaan ini dan masih banyak lagi. Selamat datang di Wars of the World. Meski menghadapi beberapa kesulitan saat tumbuh dewasa, tidak ada yang menunjukkan bahwa Sally Ann Jones akan membuat pilihan seperti yang dia lakukan saat dewasa. Dia lahir dan menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Greenwich, sebuah daerah pinggiran kota yang umumnya makmur di tenggara London. Orang tuanya membesarkannya sebagai Katolik dan Jones sering menghabiskan waktu di kelompok pemuda Katolik di kota. Namun, di balik gaya hidup indah ini, ada masalah besar dengan orang tuanya yang tak bisa dikendalikan Sally Ann Jones. Orang tua Jones mengalami perceraian yang berantakan ketika dia baru berusia 10 tahun, yang sayangnya membuat ayahnya mengakhiri hidupnya sendiri tak lama setelah itu. Dengan hidupnya yang tiba-tiba kacau di usia yang masih sangat muda, Jones berusaha sebaik mungkin untuk tetap bertahan. Jones tetap bersekolah hingga usia 16 tahun, saat itulah dia mendapatkan pekerjaan menjual kosmetik untuk L'Oreal. Setelah meninggalkan Greenwich, dia menetap di Chatham, Kent dan tinggal di rumah susun pemerintah. Hidup sangat sulit bagi Sally dan dia segera sadar hampir tak bisa bertahan dengan penghasilannya. Dia menemukan hiburan di masa sulit lewat hobinya bermusik dan membentuk band punk grunge bersama teman-teman pada 1990-an meski keuangannya sangat ketat. Namun, dia diduga hidup dari tunjangan kesejahteraan dan sering mengunjungi bank makanan agar bisa bertahan hidup. Setelah pindah dari Greenwich, Sally Ann Jones segera melahirkan anak pertamanya, bayi laki-laki. Dia lahir pada tahun 1996 dan untuk beberapa waktu Jones berpacaran dengan ayahnya sampai akhirnya ayahnya meninggal dunia 3 tahun kemudian. Tidak lama setelah kematian pasangan pertamanya, Sally menjalin hubungan baru dan memiliki anak keduanya, Jojo, seorang anak laki-laki yang lahir pada 2004, tetap mendapat dukungan terbaik dari Sally Ann Jones meski hidup sulit. Ketika Jones mulai mengalami kesulitan keuangan, dia mencari jawaban melalui internet. Merasa lebih terpuruk dari sebelumnya, dia mulai tertarik secara tidak sehat pada teori konspirasi dan mulai menelusuri sejarah serta praktik ilmu hitam.
Tahun 1990-an berlalu, lalu 2000-an, namun Jones tetap mengalami sedikit perubahan. Dia terus berjuang, berusaha memenuhi kebutuhan hidup, dan akibatnya terus mencari pelarian di dunia maya. Tidak jelas bagaimana tepatnya dia mulai mengembangkan ketertarikan pada agenda jihad radikal. Kemungkinan besar hal itu muncul akibat sering terpapar media terkait teori konspirasi di dunia maya. Diduga bahwa perang Irak dan kebencian Sally terhadap perang tersebut mungkin telah mendorongnya untuk terjun ke dalam ekstremisme. Para perekrut Islamic State of Iraq and Syria akan menargetkan forum-forum online yang membahas topik seputar perang Irak, memancing orang-orang yang rentan dan meyakinkan mereka untuk bergabung. Tak lama kemudian, inilah yang benar-benar terjadi pada Sally and Jones. Rincian tentang bagaimana Sally and Jones bergabung dengan negara Islam masih belum jelas, namun yang kita tahu itu terjadi dengan cepat. Sepanjang 2013, tahun ini merupakan titik balik besar bagi Islamic State of Iraq and Syria. Mereka baru saja memperluas wilayah ke Suriah setelah menguasai wilayah di Irak. Dan mereka mulai meluncurkan kampanye perekrutan terkenal mereka, sementara para perekrut menargetkan pengguna internet di seluruh dunia. Di Timur Tengah, para ekstremis terus berkembang, tampaknya tidak berhenti untuk apapun demi mendirikan diri mereka sebagai sebuah kekhalifahan. Awal 2013, seorang wanita 45 tahun bernama Sally and Jones saat menjalani malam biasa dengan menjelajahi forum-forum Islam radikal di komputernya, dia berkenalan dengan seorang pria bernama Junaid Hussein, seorang peretas ulung dan propagandis untuk negara Islam. Dia adalah juru bicara karismatik untuk organisasi teroris tersebut dengan sejarah panjang menargetkan mereka yang paling rentan di masyarakat dan meyakinkan mereka untuk bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria. Dia sangat terintegrasi dalam masyarakat Inggris meskipun terlibat dengan negara Islam, dan dia tinggal di sebuah pinggiran kota yang tenang di Birmingham. Namun, dia baru saja dibebaskan dari masa hukuman penjara setelah perannya dalam serangan cyber yang diluncurkan terhadap hotline kontraterorisme pada tahun 2012. Saat merekrut anggota baru untuk Islamic State of Iraq and Syria, Hussein akan fokus pada ketidakadilan yang dirasakan terhadap Muslim di Inggris, mendorong mereka yang merasa terpinggirkan oleh masyarakat Barat untuk merebut kembali apa yang menjadi hak mereka. Seringkali dengan kekerasan, Hussein segera menjadi wajah dari upaya perekrutan online Islamic State of Iraq and Syria, dan forum ekstremis yang sering ia kunjungi segera mempertemukannya dengan Sally and Jones. Keduanya langsung akrab dan bahkan menjalin hubungan romantis. Diduga mereka belum pernah bertemu langsung di awal hubungan ini. Namun, Hussein cepat menanamkan pengaruh ekstremis pada Jones yang sudah rentan. Keduanya akan berbicara melalui obrolan suara selama berjam-jam, di mana Hussein secara perlahan berkontribusi pada radikalisasi pasangannya. Sally sudah lebih dulu masuk Islam tepat sebelum hubungan itu dimulai. Namun setelah beberapa bulan mengenal Hussein, dia mulai menempuh jalan yang sangat gelap. Lalu pada suatu hari di akhir tahun 2013, setelah berbulan-bulan perencanaan yang sangat matang, Hussein dan Jones berangkat ke Timur Tengah. Hussein memilih untuk secara fisik bergabung dengan rekan-rekannya di negara Islam di Suriah, dan dia memutuskan untuk membawa Jones bersamanya. Menurut pernyataan Jones kemudian, yang telah tertipu untuk menjawab pertanyaan tentang perjalanannya ke Suriah oleh seorang jurnalis Sunday Times yang menyamar sebagai perekrut Islamic State of Iraq and Syria. Dia telah menikah dengan Hussein pada hari pertama mereka tiba. Keduanya akan mengadopsi nama baru setelah mereka menikah. Hussein sekarang menggunakan nama Abu Hussein Al-Britani, dan demikian pula Jones telah mengadopsi nama Hussein Al-Britani. Apa yang terjadi pada pasangan itu selanjutnya tidak jelas, tapi kita tahu pasti itu penuh gejolak. Jones dan Hussein awalnya mendarat di kota Idlib, Suriah, dan setelah pernikahan mereka butuh waktu bagi mereka untuk tiba di sel teroris yang ingin mereka tuju di Raqqa. Ini terjadi karena insiden tak lama setelah mereka tiba saat Hussein dan Jones diculik bersama dengan perekrut Islamic State of Iraq and Syria Abdelmajid Abdelbari. Bari yang sangat aktif di media sosial selama waktunya bergabung dengan negara Islam menulis di Twitter pada Februari 2014 dengan kutipan berikut.
Saya dan Abu Hussein Al-Bratani diculik dan disiksa oleh sampah FSA/AF. Mereka mengambil 4 avtomat Kalashnikova, 1 senjata, 7 mm kendaraan, ponsel, dan uang kami. Tentara Pembebasan Suriah yang dimaksud adalah Tentara Pembebasan Suriah, sebuah koalisi kelompok pemberontak Suriah yang terbentuk pada tahun 2011 sebagai perlawanan terhadap tindakan keras Presiden Suriah Bashar al-Assad terhadap para pengunjuk rasa. Sally Ann Jones sendiri menanggapi situasi penculikan tersebut di Twitter ketika ketiganya akhirnya dibebaskan dari tahanan Tentara Pembebasan Suriah pada Agustus 2014. Dia berkata, kutipan, "Alhamdulillah, saya dan suami saya berhasil sampai ke negara Islam setelah terjebak di Idlib selama 7 bulan dan sekarang kami tinggal di khilafah." Sekarang ditempatkan di tempat yang awalnya mereka tuju di Raqqa, pasangan itu mulai membangun kehidupan baru mereka di ibu kota de facto organisasi teroris paling berbahaya di dunia pada saat itu. Setelah Hussein dan Jones menetap di Raqqa, identitas mereka segera terungkap melalui wawancara tidak sengaja Jones dengan The Sunday Times yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan menyamar sebagai calon perekrut untuk negara Islam, jurnalis Dipesh Gooder berhasil mengungkap nama asli Hussein dan Jones yang sebelumnya menggunakan nama Al-Britani mereka. Gooder juga berhasil mengungkap bahwa Jones telah bekerja sebagai propagandis Islamic State of Iraq and Syria terkemuka dalam beberapa bulan setelah kepindahannya ke Suriah, serta membawa putra bungsu Jojo bersamanya. Sementara Jones telah memantapkan dirinya sebagai perekrut utama Islamic State of Iraq and Syria, suaminya memiliki rencana lain. Hussein telah membuat nama untuk dirinya sendiri dalam merekrut dan melatih para peretas yang bisa berguna bagi mereka dalam melancarkan berbagai serangan daring negara Islam. Tak butuh waktu lama sebelum pasangan itu menjadi sensasi di media tabloid Inggris. Kisah gitaris punk wanita kulit putih yang kabur untuk bergabung dengan sel teroris jihadis bersama suaminya yang 25 tahun lebih muda darinya terlalu menarik untuk dilewatkan. Jones dan Hussein sepenuhnya sadar akan histeria yang disebabkan oleh terungkapnya identitas mereka, tetapi mereka mencoba memanfaatkannya untuk keuntungan mereka sendiri. Keduanya sangat menonjol dan vokal di Twitter, di mana mereka mengutip teks-teks agama, mengejek pengguna Twitter lainnya, dan mendorong anggota baru untuk pindah ke wilayah negara Islam di Timur Tengah. Hussein bersama Jones kemudian membentuk kelompok bernama Legion, sebuah kelompok yang terdiri dari belasan anggota Islamic State of Iraq and Syria asal Inggris yang memulai program perekrutan online besar-besaran untuk menarik sebanyak mungkin perekrut berbahasa Inggris ke negara Islam. Ribuan pengguna internet berhasil dijangkau dengan cara ini, dan Islamic State of Iraq and Syria tidak bersikap halus dalam pendekatan mereka. Dunia tahu metode predator mereka untuk merekrut anggota baru, tapi mereka tak akan berhenti dalam waktu dekat. Saat berada di Suriah, Hussein diyakini berperan penting dalam pelaksanaan beberapa upaya serangan teror di Amerika Serikat dan Inggris Raya. Dia telah membimbing seorang teroris bernama Munir Abdul Qadir dan mencegahnya untuk pergi ke Suriah. Sebagai gantinya, dia memerintahkannya untuk menculik dan membunuh seorang anggota militer Amerika Serikat. Semua sudah dijadwalkan akan dilakukan pada pertengahan tahun 2015, tetapi Abdul Qadir ditangkap dan dipenjara selama 20 tahun sebelum serangan itu bisa dilakukan. Pada tanggal 25 Agustus 2015 hidup Hussein berakhir ketika militer Amerika Serikat melakukan serangan drone di posisinya di Raqqa. Serangan terjadi saat Hussein di dalam mobil di stasiun pengisian bahan bakar umum Raqqa. Dalam apa yang dianggap sebagai keberhasilan besar bagi pasukan koalisi anti-ISIS, beberapa upaya telah dilakukan untuk menghabisi nyawa Hussein setelah identitasnya terungkap. Sebagai langkah pengamanan yang suram, ia sering membawa putra Sally, Jojo, sebagai tameng manusia. Jones dan Hussein sama-sama bersalah menggunakan Jojo seperti ini. Hari ketika Hussein terbunuh diyakini sebagai salah satu kesempatan langka dia tampil di depan umum tanpa Jojo. Jones awalnya membantah laporan kematian suaminya di Twitter, namun segera mengubah sikap, mungkin saat sadar bisa memanfaatkan serangan itu sebagai alat propaganda.
Kembali menggunakan Twitter, Jones menulis bahwa Junaid Hussein telah dibunuh oleh kutipan musuh terbesar Allah dengan Hussein yang sekarang sudah mati. Jones tampak bahkan lebih berkomitmen dari sebelumnya terhadap pilihannya yang sangat berbahaya untuk bergabung dengan negara Islam, dan dia terus menyebarkan propaganda pro-ISIS dari rumah barunya di Suriah. Tindakan Sally di dunia maya terus menarik perhatian publik dan media Inggris, dan Jones segera mendapati dirinya masuk dalam daftar buronan paling dicari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perdana Menteri Inggris David Cameron secara pribadi meminta Jones dimasukkan dalam daftar itu. Ini menjadi pertama kalinya sebuah negara memasukkan salah satu warganya sendiri ke dalam daftar orang-orang yang terafiliasi dengan negara Islam. Sally Ann Jones sangat tegas dalam menanggapi dirinya dijadikan buronan. Di Twitter, Sally Ann Jones menyatakan akan terus melawan Inggris hingga napas terakhir. Dan dia justru semakin meningkatkan keterlibatannya dalam menyebarkan propaganda negara Islam. Islamic State of Iraq and Syria sendiri menyambut kehadirannya, dan dia segera menjadi wajah utama dari upaya global organisasi teroris tersebut untuk menarik anggota baru. Dia juga segera mendapati dirinya mengambil daftar tugas yang semakin banyak dan bahkan lebih jahat untuk organisasi tersebut, termasuk menjadi pemimpin utama untuk batalion teroris rahasia Batalion Anwar al-Awlaki yang dinamai dari mendiang jihadis radikal dengan nama yang sama, menunjuk Jones sebagai pemimpin sayap perempuan rahasianya. Sekarang, Jones akan menjadi orang pertama yang ditemui oleh setiap wanita Eropa yang bersikeras untuk bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria, dan setelah mereka tiba di Suriah, para wanita ini akan langsung dilatih olehnya. Jones mengajari rekrutan perempuan Islamic State of Iraq and Syria tentang senjata dan taktik militer, meski tampaknya tanpa pengalaman di bidang itu. Mereka yang dia latih kemudian dikenal sebagai muhajirat yang digunakan untuk melakukan serangan teroris di barat. Secara teori, para muhajirat akan dilatih di Suriah oleh Jones sebelum mereka kemudian kembali ke negara asal mereka untuk melakukan serangan bunuh diri yang mematikan. Proyek penanggulangan ekstremisme meyakini Sally Ann Jones mungkin telah merekrut ratusan wanita Inggris untuk Islamic State of Iraq and Syria. Dan dia terus menjadi semakin vokal tentang keyakinannya di Twitter seiring berjalannya waktu. Tahun 2016, Jones memakai media sosial untuk meminta simpatisan wanita Islamic State of Iraq and Syria di Inggris yang belum bergabung agar melakukan serangan teroris di kota-kota Inggris seperti London dan Glasgow, serta di seluruh wilayah Wales. Hal ini akan bertepatan dengan periode puasa Ramadan umat Muslim, menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi masyarakat umum, baik di Inggris maupun di luar negeri, setelah Jones terus naik pangkat di jajaran Islamic State of Iraq and Syria. Setelah kematian suaminya, Pers Inggris memutuskan untuk secara informal menjulukinya sebagai janda putih, sebuah julukan yang melekat sepanjang hidupnya. Tugas Jones di dalam jajaran negara Islam tidak hanya berhenti pada perekrutan. Menurut dokumen pengadilan Amerika Serikat yang tersedia pada musim semi 2017, Jones diduga berperan penting dalam mengatur lebih dari selusin serangan teroris di luar negeri. Untungnya, banyak dari rencana ini berhasil digagalkan sebelum mereka bisa memberikan dampak. Namun, itu tidak menghentikan janda putih untuk terus mencoba berulang kali. Dia menjadi sama agresifnya terhadap Amerika Serikat seperti terhadap Inggris Raya. Ia bahkan mengunggah 3 daftar online berisi nama-nama militer Amerika Serikat yang ia harap menjadi target Islamic State of Iraq and Syria. Dia sering memposting informasi pribadi personel militer secara online dan mendorong para jihadisnya untuk melacak dan menghabisi mereka. Tentu saja ini menarik perhatian besar pemerintah Amerika Serikat. Dan tak lama kemudian dia menjadi buronan terkenal di kedua sisi Atlantik. Saat Sally Ann Jones terus menerbitkan daftar target pembunuhannya dan mendorong serangan teroris di seluruh dunia barat, dia menarik banyak perhatian buruk. Pasukan koalisi yang dipimpin oleh militer Amerika Serikat dalam operasi Inherent Resolve sudah melakukan serangan udara di Irak dan Suriah untuk memberantas ancaman Islamic State of Iraq and Syria di Timur Tengah.
Namun sekarang Jones telah menjadikan dirinya sebagai target. Dia tetap tinggal di Raqqa, ibu kota de facto negara Islam, meskipun perhatian internasional terhadap dirinya semakin besar. Ibu kota tersebut telah menjadi target utama serangan udara Amerika Serikat dan beberapa teroris terkenal termasuk Mohammed Muazzi yang juga dikenal sebagai jihadi. John telah tewas di Raqqa dalam beberapa bulan dan tahun sebelumnya. Pada bulan Oktober 2017 dilaporkan oleh harian Inggris Mirror bahwa Sally Ann Jones dan Jojo yang kini berusia 12 tahun telah tewas dalam serangan udara yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat di Raqqa. Dia dilaporkan mencoba melarikan diri saat drone menembakkan misil ke kota yang dikuasai teroris. Dan dia menemui ajalnya saat sedang keluar dari sebuah gedung. Kabarnya pada saat dia meninggal, dia sedang berencana untuk pindah ke kota Meadin di Suriah Timur. Peristiwa ini dilaporkan pada Juni 2017, namun klaim kematian Jones tak pernah benar-benar terkonfirmasi. Bukti DNA tidak pernah ditemukan dari lokasi serangan udara setelah asapnya menghilang. Dan meskipun akun Twitternya sejak saat itu tetap tidak aktif, ada kemungkinan kecil bahwa dia mungkin berhasil lolos dari serangan udara dan menuju ke Mayadin. Selain itu, kematian Jojo tak pernah dikonfirmasi saat serangan udara dilaporkan. Tindakan untuk meluncurkan mereka mendapat kecaman dan anak laki-laki itu baru berusia 12 tahun sehingga tidak bisa dianggap sebagai kombatan. Meski berstatus demikian, masih ada spekulasi Jojo terlibat kejahatan Jones di Suriah, terutama setelah kekhawatiran soal video tahun 2016. Video tersebut menunjukkan 5 anak laki-laki muda menembak 5 tahanan Kurdi di kepala bagian belakang. Menurut mantan pasangan Jones, salah satu anak laki-laki muda itu adalah Jojo. Saat perhatian tertuju pada anak laki-laki itu, Jones menyatakan bahwa tak satu pun anak yang muncul adalah putranya. Meski ada pernyataan, spekulasi kuat menyebut Jojo dibesarkan sebagai tentara anak-anak Islamic State of Iraq and Syria sepanjang hidupnya yang singkat. Dan setelah dibawa ke negara Islam sejak usia yang sangat muda, dia kemungkinan besar juga telah diradikalisasi. Laporan tentang kematian Jojo sebenarnya mulai dicurigai pada November 2017 ketika sumber resmi Suriah mengklaim bahwa dia masih hidup. Diduga tinggal bersama anggota Islamic State of Iraq and Syria di dekat perbatasan timur negara itu dengan Irak. Sayangnya, klaim ini tidak bisa dikonfirmasi secara resmi. Namun, pada tahun 2018 jurnalis Dipesh Gouda yang telah berbicara dengan Jones dengan menyamar sebagai seorang rekrutan mencatat bahwa ia telah berhubungan dengan sumber yang mengetahui informasi dan memberitahunya bahwa kematian Jones dan putranya, Jojo, dikatakan, kutip, 99,9% pasti. Sumber lain dari teroris Islamic State of Iraq and Syria asal Inggris, Alexander Coty yang juga dikenal sebagai Jihadi George, mengklaim bahwa Jones sudah melarikan diri dari Raqqa pada saat serangan udara yang diduga membunuhnya terjadi, menurut Coty. Dia menetap di Mayadin awal 2017, namun tewas dalam penembakan gedung pemerintah pada 25 Mei. Meskipun Jones dianggap sebagai teroris berbahaya, beberapa organisasi nirlaba telah mengecam keputusan militer Amerika Serikat dalam mengatur serangan udara yang akhirnya membunuhnya. Menurut Komite Internasional Palang Merah, Jones mungkin tidak memenuhi semua kriteria untuk dianggap sebagai anggota resmi Islamic State of Iraq and Syria. Namun, hal ini bermuara pada gagasan bahwa karena dia tidak memegang peran tempur secara terus-menerus dan tidak melakukan serangan fisik tersebut sendiri, pembunuhannya mungkin dianggap tidak etis. Amnesty International, salah satu organisasi hak asasi manusia terkemuka di dunia, juga menguatkan hal ini dengan mencatat bahwa pembunuhan Jones serta putranya Jojo dipertanyakan secara hukum. Banyak organisasi, begitu juga masyarakat umum dan pemerintah barat yang pernah diancam olehnya, tidak memiliki pandangan yang sama ketika serangan udara tersebut diumumkan. Meskipun ada kontroversi dan teori konspirasi seputar kematiannya, tampaknya sangat mungkin bahwa Jones memang tewas dalam serangan udara di Raqqa pada Juni 2017. Akun Twitter miliknya yang sebelumnya aktif, tiba-tiba tidak aktif setelah kematiannya dilaporkan dan tidak ada lagi kabar darinya. Setelah runtuhnya negara Islam di Bagus, Suriah pada tahun 2019. Kematian dirinya menandai akhir konsekuensi buruk dari perekrutan radikal di Inggris Raya. Namun, dia bukan satu-satunya yang terjerat oleh cengkramannya.
Yang luar biasa, Sally Ann Jones bahkan bukan satu-satunya mualaf jihadis yang dijuluki dengan sebutan janda putih oleh media. Samantha Luthwaite dari Banbridge di County Down, Irlandia Utara adalah warga negara Inggris lainnya yang terjerat oleh metode perekrutan ekstremis yang bengkok. Dan dia bergabung dengan kelompok militan Islam berbasis di Somalia, Al-Shabaab pada akhir 2000-an atau awal 2010-an. Luthwaite masuk Islam pada usia 17 tahun dan mengambil nama Sharafia Luthwaite, nama yang akan dia bawa dalam hidupnya sebagai seorang ekstremis. Pada tahun 2010-an jalan Luthwaite menuju ekstremisme juga berpusat pada pernikahannya. Dia bertemu dengan Islamis radikal Jermaine Lindsay secara online dan menikah dengannya pada Oktober 2002. 3 tahun kemudian, Lindsay meledakkan dirinya sendiri dalam serangan teror London 7 Juli yang terkenal menargetkan kereta yang bepergian dari King's Cross London ke Russell Square. Sebanyak 26 warga sipil tewas akibat tindakannya dan Luthwaite yang membantah mengetahui rencana tersebut sebelumnya melaporkan Lindsay hilang 6 hari kemudian. Saat itu, dia adalah ibu dari putra Lindsay yang berusia 14 bulan dan sedang hamil putri Lindsay. Luthwaite menjual kisah serangan teror suaminya ke media tabloid dan akibatnya dia mendapat banyak kritik. Setelah kematian Lindsay, Luthwaite bertemu dengan Habib Saleh Ghani, seorang anggota kelompok teroris Al-Shabaab asal Pakistan. Dia pindah ke Kenya pada 2007 dan diyakini pergi ke Somalia. Pada akhir tahun 2000-an baik pemerintah Inggris maupun pemerintah Kenya mulai mencurigai bahwa Luthwaite terlibat dalam aktivitas teroris pada saat dia sampai di Somalia, dan benar saja pada awal 2010-an namanya telah dikaitkan dengan serangkaian serangan besar. Pada Juli 2012, Luthwaite disebut sebagai salah satu tersangka utama dalam serangan granat yang terjadi di sebuah bar di Mombasa, Kenya. Hanya sebulan sebelumnya, saat serangan terjadi, para pengunjung bar sedang menonton pertandingan sepak bola Euro 2012 ketika ledakan itu terjadi menewaskan 3 orang dan melukai 25 lainnya. Seorang wanita yang sesuai dengan ciri-cirinya terlihat meninggalkan bar tepat sebelum ledakan terjadi dan polisi sangat mencurigai bahwa Luthwaite terlibat. Kemudian pada bulan September 2013 Luthwaite kembali disebut sebagai salah satu teroris yang diduga melakukan serangan di pusat perbelanjaan Westgate di Nairobi, Kenya. Insiden mengerikan ini melibatkan 4 pria bersenjata yang membunuh 71 orang di mal tersebut dan melukai 200 orang lainnya. Al-Shabaab mengklaim serangan dilakukan oleh para pemuda, namun media berspekulasi Luthwaite mungkin terlibat dalam perencanaannya. Tindakannya, mengingat dia juga telah kehilangan suaminya dalam sebuah serangan teroris, membuatnya dijuluki sebagai janda putih oleh media. Dan meskipun tindakannya di tahun 2010-an, dia sudah tidak terdengar lagi selama bertahun-tahun hingga tahun 2022. Pamannya percaya bahwa dia sudah meninggal, tetapi ada beberapa spekulasi bahwa dia mungkin bersembunyi di suatu tempat di Somalia atau Tanzania. Walau Luthwaite tak berafiliasi dengan negara Islam, banyak mualaf Inggris lain yang akan melakukannya. Salah satunya Tarina Shakil, wanita yang dihukum karena pergi ke Suriah untuk bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria, yang mengkhawatirkan kemungkinan besar Sally Ann Jones sendiri yang membujuk Shakil untuk mengambil langkah bergabung dengan teroris di Suriah. Karena terbukti keduanya sudah berkomunikasi sebelum tiba di Timur Tengah. Dia juga terradikalisasi oleh petarung Islamic State of Iraq and Syria asal Portugal, Fabio Pocas, yang bertanggung jawab mengatur penculikan dan eksekusi tahanan di negara Islam. Namun, kisah Shakil berakhir dengan cara yang sangat berbeda. Shakil terbang ke Suriah melalui Turki dari Bandara East Midlands di Inggris pada Oktober 2014. Dia membawa bayi laki-lakinya yang baru lahir dan memberitahu teman-temannya bahwa ia akan berlibur ke pantai setelah tiba di wilayah yang dikuasai negara Islam. Dia mengirim pesan ke rumah, memberitahu teman dan keluarganya bahwa dia tidak akan kembali ke Inggris. Namun, dia justru menyatakan akan membunuh para murtad dari Islam dan mati sebagai martir, yang menyebut perjalanannya sebagai jihad dan mengajak orang lain berjuang serta membunuh bersama Islamic State of Iraq and Syria. Dia juga menghabiskan waktu di Suriah, di Raqqa, dan sering mengunggah foto berpose dengan bendera Islamic State of Iraq and Syria online.
Anaknya juga ikut terindoktrinasi oleh para ekstremis dan muncul secara online sambil memegang senapan serbu avtomat Kalashnikova 47 serta mengenakan balaklava negara Islam. Syakil kemudian melaporkan bahwa dia langsung merasa telah membuat kesalahan dengan pergi ke wilayah yang dikuasai Islamic State of Iraq and Syria. Dia mencoba menghubungi polisi, tetapi di dalam negara Islam tidak ada seorang pun yang akan membantunya. Dia memanfaatkan kesempatan untuk meninggalkan Raqqa saat terjadi salah satu dari banyak serangan udara yang dilakukan oleh pasukan koalisi dan melarikan diri kembali ke jalan yang sama saat dia datang. Dia menyuap sopir taksi menuju perbatasan Turki-Suriah dan menyerahkan diri ke penjaga perbatasan Turki yang mencegatnya. Dia diterbangkan kembali dengan aman ke Bandara Heathrow di Inggris dan langsung ditangkap setibanya di sana. Syakil awalnya mengatakan kepada polisi bahwa dia telah diculik oleh pasukan Islamic State of Iraq dan Syria. Dia membantah tudingan bahwa dirinya mencoba mendoktrin putranya dengan propaganda negara Islam. Namun, cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa dia telah pergi ke Suriah atas kemauannya sendiri. Pengadilan melihat foto dirinya berpose dengan senapan serbu dan bendera Islamic State of Iraq and Syria. Pada akhirnya, dia dijatuhi hukuman penjara 4 tahun karena menjadi anggota negara Islam dan mendorong terjadinya aksi teror. Hakim mengkritik Syakil karena berbohong selama persidangan dan berusaha mengindoktrinasi putranya sebagai pejuang teroris. Syakil keluar dari penjara pada 2018 dan sejak itu mengkritik tindakannya di masa lalu. Pada 2021, dia menyesal pergi ke Suriah dan malu atas tindakannya. Pada pertengahan 2010-an, dia telah memberikan wawancara dalam sebuah dokumenter ITV tentang kehidupannya yang berjudul Tarina Kembali dari Islamic State of Iraq and Syria, dan dia juga aktif di media sosial setelah dibebaskan. Meskipun negara Islam mungkin telah dikalahkan oleh pasukan koalisi, ancaman radikalisasi masih tetap ada. Sally Ann Jones adalah agen teror yang sangat manipulatif yang menargetkan mereka yang paling rentan untuk direkrut. Dengan gaya hidup yang sangat berbahaya, kehadirannya di dunia maya pada akhirnya menarik ratusan orang untuk memulai hidup baru bersama organisasi teroris paling berbahaya di dunia. Pilihannya meninggalkan peringatan suram dan berkepanjangan bagi masyarakat Inggris. Setiap tahun diperkirakan 7 hingga 9 ribu individu dirujuk ke program Prevent di Inggris Raya yang bertujuan untuk menargetkan dan memberantas ancaman radikalisasi dalam segala bentuknya. Di seluruh negeri, mereka sangat menekankan pentingnya mengenali tanda-tanda radikalisasi sebelum hal itu terjadi. Ini melibatkan mengamati perubahan perilaku secara tiba-tiba pada orang-orang di sekitar Anda atau memperhatikan siapa saja hanya untuk menemukan penggunaan kekerasan dalam konteks politik. Banyak sumber dan subjek dapat menyebabkan orang menjadi terradikalisasi di zaman modern ini. Dan penting untuk melihat lebih dari sekadar Islam saat mencoba mengenali mereka yang mungkin berisiko. Kehidupan Sally Ann Jones mewakili salah satu bab yang lebih mengerikan dalam sejarah negara Islam yang untungnya berumur pendek. Meskipun hidupnya kemungkinan berakhir pada tahun 2017, dia menjadi pengingat yang tidak nyaman bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar aman dari cengkraman radikalisasi ketika situasinya mendukung. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, beri suka atau komentar. Seluruh riset, penulisan, editing, dan narasi konten kami dikerjakan manusia tanpa bantuan AI. Jika ingin mendukung channel kami, silakan berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update video Wars of the World berikutnya. Terima kasih sudah menonton.